April kita mau turun survei lagi April. Cuma matikan nih. Cuma saya mau klarifikasi dulu. Kayak artis mas aja klarifikasi. Ini kayak artis mas aja nih klarifikasi. Iya, harus ditaruh di mana nih? Iya, jadi sebut saja Mawar. Jadi kita sudah melakukan survei 3 part dan ini 3 orang timku. Kita bertiga satu tim dan kita mau klarifikasi sedikit. Saya mau bikin part 4 sama part 5. Intinya kita mau melakukan survei lagi di beberapa tempat. Mungkin beberapa part lagi, mungkin part 4, part 5 sampai part 6 sampai pemilihan. Hanya saja karena banyaknya isu-isu yang ada kalau di kolom komentar, is okay lah, karena memang kolom komentar saya buka untuk teman-teman berpendapat. Ya terserah mau pilih siapa, mau pilih Anies kah, mau pilih Prabowo kah, mau pilih Ganjar kah. Hanya saja yang membuat saya ini karena di beberapa grup juga yang saya ada di dalam, mereka mengatakan bahwa ini settingan. Padahal teman-teman tidak tahu perjuangannya kita ke sana. Jadi ini kita tidak ada sponsor dari manapun, tidak ada sponsor dari manapun. Real, karena YouTube kami di sini mau kita monetisasi. Jadi kita butuh banyak penonton. Nah, lagi tren-trennya sekarang adalah capres maupun cawapres. Jadi kita ambil momen itu karena saya pebisnis, real pebisnis. Jadi kita tidak melakukan setting-setting itu. Kita cuma sebatas bahwa karena ini adalah momentum untuk survei di presiden. Ya kita ambil momennya, namanya juga kita memanfaatkan momen yang lagi populer, lagi tren, kita survei. Namun tidak ada unsur entah itu sponsor, tapi kalau ada yang mau jadi sponsor boleh lah, tapi tanda kutip tetap kami harus netral, tetap kami harus survei secara profesional, karena tidak ada pesanan dari siapapun, tidak ada bahkan yang ketika di kolom komentar mengatakan, nah ini settingan, ini dibayar. Sebodoh itu kah saya pergi bayar orang dengan danaku sendiri? Nah, saya sendiri datang ke sana cuma naik motor, kemudian pakai helm Shopee. Naik motor, kemudian yang pas kita survei di MP kemarin itu, saya dari BTP ke MP, kemudian kita survei malam ya, malam kalau tidak salah kita survei itu hari. Kita survei malam. Kemudian ya kita di MP itu berjalan kurang lebih 1 jam lebih, kita jalan keliling. Tekniknya kita di MP itu ya kita random sampling tapi skala milenial, skala 80% milenial. Jadi memang karena banyak milenial yang kita tahu belum menentukan pilihan, tapi kita mau survei siapa yang mereka pilih dan bagaimana. Jadi kita 80% milenial, kemudian 20%-nya itu orang-orang random lagi, entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang kebetulan di situ. Karena kalau anggaplah kita survei milenial tapi bapak-bapak itu ada, ya kita tanya juga, karena rasa kesantunannya kita kepada samping. Kemudian kenapa kita tidak tanyai semua orang yang di mall itu? Karena tidak sanggup. Kita tidak sanggup lah. Kita juga bukan lembaga survei. Nah, kemudian survei yang kedua, karena kita bilang, oh ini banyak penontonnya nih, banyak ininya nih, dan kita masih proses untuk AdSense, masih proses untuk monetisasi. Akhirnya kita bikin part 2-nya. Karena banyak juga permintaan dari kolom komentar untuk kita bikin part 2-nya, maka kita ke Maros lah, hujan-hujan. Kita ke Maros hujan-hujan lah. Dan saat pergi di Maros, saya singgah makan, keluar kamar lagi kos, tanpa sponsor lagi.
saya singgah makan, keluar kamar kos lagi. Kemudian di Maros itu kalau di sini tuh kurang lebih perjalanannya 45 menit lah. 45 menit sampai 1 jam kalau ndak macet ke Grand Mall Maros. Nah, karena itu adalah titik-titik aman yang menurut kita. Karena etika samplingnya saya, etika untuk surveinya saya, pertama saya tidak mau masuk di kantor-kantor yang notabene-nya orang mungkin masih punya privasi tempat, nanti saya dituntut. Jadi itu adalah tempat umum yang menurut saya bisa saya ini masuki. Di mall-mall pun kami tidak masuk terlalu dalam ke kayak tempat-tempat makan, kami tidak masuk kecuali ada kayak itu teman-teman biasa lihat ada tempat makan yang terbuka untuk pengunjung umum, itu kami masuk. Tapi kalau outlet kami tidak berani masuk, takutnya kita malu lah kalau diusir nanti. Kemudian di mall itu kami masih targetkan kalau di mall Maros itu kami targetkan random sampling, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau milenial, kami ini semua karena kami berharap di survei itu ada keseimbangan yang terjadi. Tapi ternyata ya kenyataannya di lapangan begitu. Saya sudah berupaya mungkin untuk bagaimana mencari sampel sebanyak mungkin di situ, tapi memang posisinya mall itu kenapa MP lebih banyak dan mall Panakukan lebih banyak dan mall Mtos lebih sedikit, mall apa namanya? Grand Mall lebih sedikit karena posisinya Grand Mall itu lebih kecil. Bahkan kita ketika sudah survei beberapa orang pusing maki yang mana lagi, siapa lagi mau disurvei, karena tidak mungkin dong cara surveinya kita langsung ini. Tapi kita lihat bagaimana momen-momennya orang, karena jangan sampai orang merasa terganggu dong. Kalau lagi makan, lagi sibuk, apalagi orang yang lagi tangani pelanggannya, tidak mungkin dong saya survei. Cuma jadi saya cari orang-orang yang kosong, orang-orang yang lagi ngobrol santai mungkin saya survei. Kemudian survei ketiganya kita di apa namanya ini? Di Gor Sudiang, karena ada kemarin yang minta kita ke pasar untuk survei, katanya lebih seru. Nah, kebetulan yang paling dekat di sini adalah pasar Gor Sudiang, dan kita tahu bahwa di sana sore sampai malam lah itu rame. Kebetulan hari itu hari Minggu, pagi juga rame sebenarnya, tapi saya belum bangun karena kehidupan saya malam. Jadi saya lambat bangun, jadi kita perginya sore jam-jam 3 lewat lah. Kita start dari kantor jam 3 lewat dan kita ke sana. Dan pada saat kita sampai di sana memang belum terlalu rame, karena ramenya itu jam-jam 4:30 lah, rame sampai malam. Dan kita survei pedagang-pedagang di sana, pedagang-pedagang dan pengunjung-pengunjung yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat responnya mereka. Di awal-awal itu saya kaget karena kebanyakan Prabowo, makanya saya bilang sama tim, ayo kita cari lagi orang karena jangan sampai kita dianggap timnya Prabowo. Karena kebanyakan orang seperti itu. Saya heran, bukan saya yang setting, yang saya tanya itu mereka langsung ini, dan saya tidak mengurangi satu video pun. Biar videonya gagal saya tidak kurangi, biar orang menolak di survei, kecuali ada satu yang kita tidak masukkan, yaitu ibu-ibu di belakang pasar yang tidak mau disuting bahkan mukanya. Nah, itu saya tidak masukkan karena nanti saya dituntut. Kecuali mereka tetap melihat ke kamera dan enjoy dengan kamera, nah saya masukkan walaupun mereka tidak mau memberikan jawaban. Kemudian yang satu itu yang tidak saya masukkan, ya itu karena pada saat saya mau tanya ke mereka langsung tidak ji, dan tidak mau lihat kamera, dan ada tentara di situ dan saya menghargai profesinya. Jadi langsung saya skip. Oh iya Bu, terima kasih. Sorry saya ganggu Ki. Nah,
Seperti itu survei ketiganya kita mau survei keempat lagi, cuma respon dari masyarakat. Jadi ini efek dari politik sebenarnya, ada fanatisme, karena memang begitulah adanya surveinya kita, dan memang saya bukan lembaga survei yang kredibel, bukan juga lembaga survei sebenarnya, karena kita ini pure konten YouTube. Nah, masalahnya orang beranggapan bahwa bagaimana karena saya juga saya juga tahu sebenarnya cara mengambil sampel yang baik dan benar. Cuma saja bukan kepentingannya kita dan bukan urusannya kita untuk melakukan sampling secara profesional. Ini hanya lembaga, ini hanya YouTube channel. Tapi kita berupaya mungkin untuk mengambil sampel secara random dan tidak disetting. Jadi poinnya itu secara random dan tidak disetting. Memang kami poinnya itu bagaimana sampel ini senatural mungkin, tidak disetting dan tidak dibikin-bikin. Semua video, potongan-potongan video. Oh iya, saya coba tanya lagi tekniknya. Ada yang bilang, kenapa ada dipotong-potong itu video? Kenapa tidak full? Nah, saya bilang, pertama saya masih pakai HP. Ini kita rekam pakai HP. Kita belum ada kamera pro. Kita rekam pakai HP, kemudian memorinya kita terbatas, dan keindahan videonya harus kita jaga juga. Jangan sampai pada saat saya jalan kemudian aspal di video oleh timku, teman-teman langsung skip videonya. Nah, itu yang kita jaga. Dan durasinya juga, kalau durasi itu saya jalan kurang lebih 1 jam untuk cari sampel, cari orang yang mau ditanya. Nah, kalau saya taruh semua durasi 1 jam itu, pasti teman-teman tidak akan nonton sampai habis karena bosan. Makanya itu. Tapi kalau kita potong-potong, makanya potong-potongnya itu cuma pada saat kita berpindah tempat. Kita berpindah tempat. Ya di pause, bukan di pause sih, karena memang videonya kita video kalau mau ke sana, kemudian kita selesai itu kita berhenti dulu, mau dapat orang, kita sasarnya, oh itu bagus ya. Nah, oke, kita berjalan ke sana, langsung kita tanyai, tidak ada setting-setting, apalagi dikasih uang. Bodoh sekali, saya juga masih butuh uang kok. Bahkan ada yang mengatakan di pasar Sudeng itu, lah harusnya kalau ditanya begini, dikasih sesuatu, dikasih uang nih. Nah, saya cuma senyum-senyum, ya siapa mau kasih uang, kita juga masih proses maunya. Nah, kemudian lanjut tadi, untuk sebenarnya kita mau survei lagi yang keempat, cuma karena banyaknya tim-tim fanatik di beberapa pendukung paslon, jadi saya mesti klarifikasi kayak artis. Jadi saya kayak artis ini klarifikasi. Jadi apapun itu kami tidak ada settingan, tidak ada settingan. Pokoknya kami real bagaimana kami survei. Saya sedikit bukan mau mengedukasi sih, cuma saya sedikit mau menggambarkan bagaimana keadaan sekarang dan apa yang saya dapatkan di lapangan. Di lapangan itu memang kita tidak bisa mengklaim bahwa ketika Prabowo menang di survei itu, saya tidak bisa mengklaim bahwa memang Prabowo menang di daerah itu, tidak. Ketika Anies menang, bahkan Ganjar menang di situ, kami tidak berani mengklaim bahwa di daerah situ memang banyak Prabowo, banyak Anies. Hanya saja saya minta tolong kepada pemirsa, kepada penonton, jangan terlalu fanatik lah, karena yang berlaku di lapangan adalah bagaimana fanatisme menggugurkan integritasnya kita. Di mana ketika kenyataan sudah ada di depan mata masih dibilang bahwa itu bohong, itu setting. Padahal ya saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali AdSense, kecuali monetisasi. Kalau ada yang mau sponsor, silakan, tapi tidak mengganggu integritas dan netralitasnya channel YouTube ini. Kita cuma sebatas AdSense dan monetisasi. Ya kalau ada yang mau sponsor ya silakan saja. Nah, tapi dalam konteks-konteks lain, jangan bahwa ini harus ini dimenangkan, tidak, itu tidak bisa. Saya
Saya bukan orang yang Anda bisa intervensi, saya bukan orang yang Anda bisa kontrol kiri kanan. Saya orang yang independen, jadi minta maaf ketika ada yang merasa bahwa paslonnya tidak menang di survei saya minta maaf, itulah kenyataan di lapangan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, 1 jam lebih kita jalan, dan itulah yang kita dapatkan. Kemudian yang sudah menang, saya rasa cuma di komen-komen yang sudah menang tidak ada caci maki karena mungkin mereka menang. Tapi yang kalah minta maaf. Ya mungkin di next video, di next kesempatan mungkin ya bisa jadi kalau kita kebetulan dapat banyak orangnya ya, termasuk ini pendukungnya Anies, tapi saya tidak pernah intervensi dia bahwa jangan kau pilih Anies. Iya, jangan kau pilih Anies karena bukan urusan saya juga belum tentu mencoblos kok. Tapi saya upayakan untuk pulang kampung mencoblos. Siapa yang harus saya coblos? Tulis di kolom komentar, oke? Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen yang bagus-bagus. Komen yang bagus-bagus, nah. Jangan bilang ini settingan. Ini sudah video 16 menit. Apa yang kamu sampaikan, April? Settingan atau tidak? Tidak, jadi kita itu Ya, real ya guys. real. Tidak ada gimmick, tidak ada setting-settingan. Oh iya, jadi saya tadi lupa tentang sarannya teman-teman. Kita masuk di kampus, kita masuk di, bahkan ada yang sarankan di masjid, di majelis taklim. Nah, banyak teman-teman yang kita mau masuk di situ, tapi saya bilang bahwa untuk di beberapa tempat kita tidak berani masuk, terutama di perkantoran kita tidak berani masuk karena itu ranah pribadinya mereka, itu tempat pribadinya dalam artian tempat kekosannya kantor itu. Kemudian lembaga pemerintahan kita tidak berani masuk karena integritasnya mereka. Kemudian walaupun mereka punya hak pilih secara pribadi, nah itu urusannya mereka. Kalau kita ketemu di luar tidak ada masalah. Saya tanya kalau kebetulan saya survei, tapi kalau saya datangi kantornya itu tidak sopan, tidak etis. Apalagi mereka adalah mungkin contoh ada tadi yang sarankan kita di dosen-dosen, saya tidak berani, minta maaf. Kemudian di masjid pun ada yang sarankan, saya tidak berani ke masjid karena itu bukan kampanye dan itu bukan tempat untuk berpolitik. Jadi saya tidak berani di situ. Ada yang sarankan juga untuk ke kampus. Kalau ke kampus dan di luar dari kelas, di luar dari saya berani. Ya contoh di lapangan dan di taman-taman kampus saya berani. Insya Allah kita akan lakukan itu. Tapi kalau kalau dosennya yang lagi bertugas kita tidak berani tanya. Karena walaupun mereka punya pandangan pribadi, tapi mereka masih ada profesi sebagai dosen yang kita tidak tahu pimpinannya mereka memilih siapa, sehingga takutnya nanti mereka kena batunya dan kita ini hanya konten YouTube. Nanti mereka yang dirugikan, kita tidak mau merugikan orang lain. Jadi kita akan survei di tempat-tempat yang umum saja, kayak mall, pasar, kampus, tapi di taman-tamannya kampus, tempat-tempat wisata yang umum. Intinya kita tidak mau masuk di lokasi pribadi, takutnya ada yang dirugikan. Oke, lanjut kita survei part 4. Kalau banyak yang komen setuju.